Mengira mengangkut acar sayur, ternyata drum-drum ini berisi manusia hidup. Supir ini pun memberikan bingkisan acar sayur dan juga sejumlah uang agar memudahkannya dan tak menghalangi truk ini melaju. Padahal truk ini membawa begitu banyak orang yang dijanjikan bekerja secara ilegal. Hingga ketika mereka sampai di sebuah hutan, mereka semua dipersilakan keluar dari drum itu. Seorang ibu dan anaknya berjuang untuk mendapatkan kehidupan lebih baik dengan mencoba peruntungannya menjadi pembantu di Bangkok. Mereka diperlakukan tidak manusiawi. Hujan dibiarkan kehujanan, panas dibiarkan kepanasan. Bahkan hanya diberi makan seadanya. Jika berani melawan sedikit saja nyawa taruhannya. Awi yang melihat ibunya dalam bahaya datang membelanya. Tapi yang terjadi, Awi malah diancam nyawanya. Karena takut mereka pun memilih mengalah saja. Dan karena mereka bisa berbahasa Thailand, maka mereka lah yang dikirim menjadi ART di rumah Nyonya Busara, seorang wanita kaya raya yang merupakan dalang dari bisnis ilegal perdagangan manusia. Awalnya Awi begitu terkesima, dia senang karena dia kini bisa tidur di atas kasur yang empuk. Tapi ternyata Nyonya rumah yang kaya raya ini tidaklah sebaik yang mereka kira. Sang Nyonya tidak suka jika pembantunya ini bau dan harus menjaga jarak dengannya. Sang Nyonya berkata bahwa kalian ini adalah tenaga kerja ilegal dan tak punya paspor, apalagi izin kerja di Bangkok. Maka dari itu Nyonya Busara pun akan membantunya untuk mengurus semua dokumen-dokumen itu. Tapi tentu saja dengan syarat potongan gaji. Yo tentu saja setuju, ibu dan anak ini pun bekerja dengan giat sampai larut malam. Tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Sekalinya makanan yang disajikan ini kurang segar, Nyonya marah dan menyuruh Yo untuk menghadapnya. Oyi sang putri lalu mendengar suara erangan kesakitan dari sang ibu. Dan ketika dia lihat ternyata ibunya sudah terluka. Nyonya Busara memukulnya dengan besi. Sang anak pun hanya bisa diam dan menuruti kata ibunya yang menyuruhnya untuk membersihkan lantai. Sejak itulah Yoa sering ketakutan. Sementara Oyi terus giat belajar meski dia kini tak sekolah lagi. Tak lama kemudian pembantu lama mereka pun berhenti dan memberikan secari kertas dengan pesan jika terjadi sesuatu yang buruk maka pergilah ke rumah wanita yang bernama Niwai. Sementara di malam harinya wanita itu mengundang rekan-rekan bisnis perdagangan orang untuk berpesta di rumahnya. Disinilah temannya berniat buruk pada Aoyi. Saat semua orang pulang, pria itu tak pulang dengan dalih masih ada yang hendak dibicarakan dengan Busara dan meminta Aoyi untuk memijat kepalanya karena dia merasa pusing. Ternyata pria ini berniat jahat kepada gadis yang bernama Aoyi ini. Ya, sang ibu tidak bisa tinggal diam saja. Dia pun memohon agar anaknya segera dilepaskan. Mendengar teriakan itu, Yo pun menerobos masuk dan dia tak peduli lagi meski dia hanya seorang pembantu. Yo beberapa kali mendapat pukulan dari sang pria ini dan ancaman juga makian. Dan pria itu berkata bahwa orang seperti kalian tidak punya pilihan dan tak boleh berkata tidak. Pria itu lalu menyebut bahwa dua manusia ini tidak lebih seperti benda yang bisa mereka dapatkan setiap tahunnya. Dan tak lama kemudian pria itu pun pergi. Busara lalu menyuruh Oyi berkemas dan pergi ke rumah pria tadi. Tentu saja sang ibu menolak keras, membuat Busara pun naik pitam. Tapi kali ini Yo melawannya. Lalu bagaimana kan nasib ibu dan anak ini?